Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Koril Baba Amini dari kelas 1C NIM E1C021098, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya membuat tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keterampilan berbicara. Yang pertama, jelaskan definisi berbicara secara umum. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suhendar 1992.220. Berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Kebermaknaan maksudnya apa yang diujarkan itu memiliki makna dan tujuan. Adapun pengertian berbicara menurut Tarigan 2007.216 adalah kemampuan pengucapan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Soal yang kedua, jelaskan tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Tujuan sosial merupakan manusia sebagai makhluk sosial menjadi kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, ekstensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya sesungguhnya dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial. Mungkin kita dapat mengamati bagaimana seorang anak yang kehidupannya sehari-hari berada dalam pinggiran orang tua. Pada umumnya, ketika harus terjun ke masyarakat, dia mengalami proses adaptasi yang cukup lama. Hal ini terjadi karena baginya kehidupan sosial yang sesungguhnya baru mereka rasakan. Yang kedua, tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang di luar diri pembicara. Contohnya, seorang mahasiswa dapat mengekspresikan rasa cinta kepada seorang mahasiswi dengan bahasa. Kadang-kadang didukung oleh simbol-simbol di luar bahasa, misalnya dengan bunga. Rasa empati terhadap penderitaan orang lain pun dapat diungkapkan dengan bahasa. Yang ketiga, tujuan ritual. Kegiatan-kegiatan ritual sering menggunakan bahasa seperti media untuk menyampaikan pesan-pesan ritual kepada penganutnya dalam perayaan hari-hari besar keagamaan tertentu. Banyak simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. Dalam agama Islam, doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Ketika umat Islam berdoa kepada Allah SWT dengan menggunakan bahasa, mungkin ada di antara bahasa-bahasa dalam doa tersebut tidak dipahami secara harfiah oleh orang yang berdoa. Mereka meyakini bahwa doa merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Memang, kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Misalnya, seseorang mahasiswi bertutur lembut kepada seorang mahasiswi adik kelasnya dengan harapan dapat menikmati hati mahasiswi tersebut. Kelembutan bahasa yang digunakan
tidak secara langsung menunjukkan tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan yang dilakukannya. Soal yang ketiga, di sini saya memilih tujuan berbicara secara ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Berbicara termasuk dalam kemampuan bahasa ekspresif. Penguasaan berbahasa ekspresif adalah semakin seringnya anak menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran, dan perasaan kepada orang lain secara lisan. Contoh bahasa ekspresif adalah berbicara dan menuliskan informasi untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.